Apakah bisa dipakai untuk orang yang berjarak jauh? Bisa. Karena kita mintanya kepada Robnya. Kepada Robnya orang yang berada di luar negeri itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat winner semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, semoga selalu sehat walafiat ya. Saya mendoakan semoga sobat winnerku semuanya yang saat ini sedang sakit, Allah angkat sakitnya, Allah gantikan dengan kesehatan, keselamatan, panjang umur dan umur yang berkah. Semoga sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin sedang terlilit amanah-amanah hutang, semoga Allah segerakan untuk lunas dengan cara-cara Allah yang mudah, tanpa harus menggali lubang yang baru, tanpa harus menjual aset, tanpa harus menyentuh riba kembali, tanpa harus kesusahan kepayahan, tanpa harus direndahkan, dicaci maki, diolok-olok, digunjing, dan dihinakan oleh manusia lain. Semoga sobat winnerku semuanya yang saat ini sedang menghadapi kesulitan hidup tidak menjadikan sobat winnerku semuanya bergantung kepada makhluk. Tetaplah bergantung kepada Allah Rabb kita. Semoga Allah bukakan pintu-pintu kemudahan. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini sedang bersedih hati, semoga Allah angkat kesedihannya, Allah gantikan dengan kegembiraan, kebahagiaan. Semoga sobat winnerku semuanya yang saat ini masih menantikan pasangan hidup, Allah segerakan bertemu dengan jodoh yang terbaik dari sisi Allah. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini masih belum memiliki keturunan, semoga Allah karuniakan putra-putri yang soleh-soleh. Semoga sobat winnerku semuanya yang saat ini masih berkutat dalam dosa riba, semoga Allah sentuh hatinya dengan hidayah sehingga mau berhijrah meninggalkan riba untuk selama-lamanya. Semoga sobat winnerku semuanya yang saat ini sedang berhijrah, Allah istiqomahkan hijrahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah, selalu bersyukur terhadap nikmat Allah. Jangan pernah lupa bersyukur. Saat bangun pertama kali, kita buka biji mata, bangun dari tidur kita harus mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah untuk apa? Banyak sekali. Alhamdulillah untuk banyak hal. Nikmat Allah. Kita masih bisa bernafas, ya, kita masih hidup artinya. Banyak sekali saudara kita yang tidur bablas, ya kan? Jadi kita masih bersyukur, kita masih diberikan hidup, yang mana kita masih bisa diberikan kesempatan untuk memohon ampun yang sebanyak-banyaknya kepada Allah atas dosa-dosa kita yang telah lalu. Jadi kita harus selalu bersyukur. Nah, oke, hari ini masuk lagi di Q&A amalan melembutkan hati part berapa nih? Part 4, ya. Kemarin part 3 dan sekarang masih ada pertanyaan seputar amalan melembutkan hati. Saya buat part-partnya supaya mudah. Jadi yang banyak pertanyaan tinggal cari aja. Oh, ini part berapa gitu ya. Oke, kita akan jawab sama-sama. Mungkin ini pertanyaan teman-teman, ada juga mungkin ini pertanyaan teman yang lain tapi kok sama dengan pertanyaan saya. Jadi silakan disimak dari awal hingga akhir ya. Barangkali pertanyaan sama. Dari Mbak Desi Purwanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, Umi. Oke, saya mau menjawab ya. Apabila kita melakukan amalan melembutkan hati dalam keadaan haid, memulai niatnya setelah azan sholat fardu yang pernah Umi jelaskan sebelumnya itu, berarti beliau nyimak nih. Saat kita niatkan, haruskah sama di atas sajadah? Lalu ketika sudah selesai, misalnya saya lakukan amalan setelah azan sholat subuh itu, di akhirnya apakah harus menunggu setelah azan sholat zuhur atau boleh langsung ditutup saja? Kalau harus menunggu setelah azan sholat zuhur, bolehkah kita selingi dengan amalan sholawat lain? Misalkan 1000 kali sholawat Nabi atau sholawat Nariyah, Umi. Mohon bimbingan dan penjelasannya, Umi. Matur nuwun, Umi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Desi Purwanti, oke, belum dijawab, udah matur nuwun. Sami Mbak Desi. Oke, gini. Amalan melembutkan hati saat haid memang sebaiknya mencari waktu yang mustajab setelah azan. Apakah harus di atas sajadah? Apakah harus di atas mihrab kita? Usahakan justru jangan di atas sajadah, karena khawatirnya gini, kalau kita sedang haid, darah haid kita, oke lah, kita mungkin mohon maaf sekali, pakai pembalut. Takutnya dikhawatirkan nanti ada yang netes sedikit, kita nggak sadar di atas sajadah kita itu menjadikan tempat sholat kita terkena najis. Jadi sebaiknya nggak usah di atas sajadah, nggak usah dalam mihrab kita duduk saja. Misalnya tidak sedang ngapa-ngapain, duduk saja, menghadap kiblat juga lebih baik. Menengadahkan tangan, ini yang penting. Ini ada berdoa dalam menengadahkan tangan, menyebut nama Rob kita, ya Rob, atau ya Allah, ya Fatah, ya Goni, ya Mugni, itu menyebut nama Rob kita. Jadi nggak harus, itu pertama, nggak harus di atas sajadah. Yang kedua,
Bagaimana jika setelah selesai subuh langsung selesai satu kaligus 100 kali? Langsung tutup aja, nggak perlu nunggu azan zuhur. Jadi saya biasanya kalau misalnya selesai 100 kali, begitu selesai, udah langsung saya tutup. Saya nggak perlu nunggu azan selanjutnya. Jadi itu tadi ya, 2 pertanyaan itu. Karena jawabannya adalah langsung ditutup, jadi nggak perlu diselingi dengan sholawat Nabi atau Nariyah. Setelah selesai masih mau mendapatkan sholawat Nabi Nariyah, monggo silahkan. Dari Mbak Vina, Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, apakah boleh mengamalkan amalan pelembut hati setiap hari walaupun sedang tidak ada masalah dengan seseorang? Kalau boleh, waktu berdoa apa yang diminta? Terima kasih atas jawabannya. Semoga channel Umi bermanfaat bagi banyak orang. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Vina. Baik, apakah amalan ini hanya diamalkan ketika kita berkonflik sama seseorang? Tidak. Saya ceritakan kemarin saya perjalanan syafar ke Rembang, pulang ke rumah orang tua saya baca amalan ini, melembutkan hati. Dan saya balik ke Semarang, syafar lagi dari Rembang ke Semarang, saya baca lagi. Dan satu kali majelis saya selesai 1 jam. Dari Rembang sampai Kudus selesai, dari Semarang sampai ujungnya Demak selesai. Apakah saya punya konflik dengan orang lain? Tidak ada. Sampai dengan detik ini saya nggak ada konflik dengan siapapun. Ya, kenapa saya membaca amalan itu? Saya berdoa ketika saya selesai 7 kali Al-Fatihah, 1 kali sholawat Nabi, saya bermunajat, ya Rob, hamba mohon kepada Hamba, ya Rob, lembutkanlah seluruh orang-orang, lembutkanlah hati seluruh orang-orang yang bertemu dengan saya, baik itu di dunia nyata saya ataupun di dunia maya, seperti di channel YouTube dan juga Sahabat Ujar. Sahabat Ujar kan saya belum pernah ketemu beliau. Saya minta lembutkanlah hati beliau-beliau semuanya kepada saya. Tanamkanlah rasa kasih sayang di hati beliau kepada saya, dan begitu sebaliknya, tanamkan rasa kasih sayang di hati saya untuk beliau-beliau semuanya karena Engkau ya Rabb. Itu beneran saya berdoa seperti itu, dan setelah itu saya bermunajat kepada Allah. Saya minta apa saja yang saya minta. Salah satu hajat terbesar saya ingin berangkat umrah dan mengumrahkan kedua orang tua saya. Saya sebutkan juga di situ. Jadi panjenengan boleh amalkan seperti itu. Minta apa saja kepada Allah. Boleh. Misalnya saya nggak berkonflik sama dia, tapi saya pengen agar dia hatinya lembut kepada misalnya Mbak Vina tahu nih temennya A dan temen B berkonflik. Panjenengan nggak ada konflik dengan keduanya, tapi panjenengan ingin mengamalkan ini untuk keduanya. Ya Allah, hamba mohon kepadamu, lembutkanlah hati teman hamba A, teman hamba B agar beliau berdua akur. Itu doa yang sangat baik. Ya, meminta agar teman akur padahal nggak konflik sama kita. Itu doa yang sangat baik. Dari Mbak Nita Fitria, Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah Umi, gimana kabarnya Umi? Alhamdulillah baik, saya. Semoga selalu sehat walafiat ya Umi, amin ya rabbal alamin. Mi, maaf saya mau tanya. Jika kita merasa diri kita sebagai orang yang keras hati, apa boleh mengamalkan amalan melembutkan hati ditujukan untuk diri kita sendiri? Terima kasih Umi, jazakallah. Umi, jazakillah harusnya ya, pada wanita jazakillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wajazakillah khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nita Fitria, amalan ini apakah harus untuk orang lain yang kita doakan? Tidak harus, buat kita juga bisa. Ya Allah, kita menyadari diri kita ini keras, saya ini batu banget nih. Kalau dikasih nasihat batu banget nih. Ada kan orang seperti itu ya. Jadi kita bermohon kepada Allah dengan wasilah amalan ini agar Allah melembutkan hati kita untuk menjadi manusia yang berlemah lembut hatinya, bertutur kata yang baik. Bisa. Seperti itu bisa. Tentunya kalau untuk diri kita sendiri ya, perbanyak juga istighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah. Ya, Rasulullah sendiri menyampaikan ketika beliau malas, padahal saya rasa Rasulullah pun kita sama-sama tahu nggak mungkin punya rasa malas. Beliau melakukan istighfar sebanyak 100 kali. Jadi perbanyak istighfar sama amalan melembutkan hati ini untuk diri kita sendiri supaya kita menjadi orang yang lemah lembut hatinya, tutur katanya santun gitu ya. Dari nggak tahu nih Aki apa Ukti ya, Aki Robian. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umi mau tanya, kalau buat meluluhkan hati calon mertua tapi saya tidak tahu namanya, bagaimana Umi? Makasih Umi. Masya Allah, harusnya tahu ya, namanya calon mertua itu paling tidak kepo-kepo dulu sama calon kita. Nama bapaknya siapa? Nama ibunya siapa gitu kan? Ngapain nanya-nanya nama bapak saya? Saya mau doakan dalam setiap munajat saya gitu. Caranya kepoin gitu ya. Jadi bisakah meluluhkan hati calon mertua yang tidak tahu namanya? Insya Allah bisa.
Memang Allah Maha tahu, tapi memang adab yang paling betul adalah kita sebutkan namanya. Misalnya Bapak siapa nih? Bapak Yati bin siapa gitu, harusnya seperti itu malah jauh lebih baik. Kalau misalnya nggak tahu bagaimana? Misalnya nggak tahu, doanya seperti ini. Ya Allah ya Rabb, hamba mohon kepadamu dari keberkahan sholawat munjiat yang hamba baca, agar engkau ridho, agar engkau lembutkan hati ayahanda dari calon pasangan hamba. Calonnya kan tentu tahu tuh namanya. Sebutkan ayahanda dari calon saya, misalnya siapa, sebutkan ibunda dari calon saya siapa, gitu bisa. Terus lagi selanjutnya siapa? Mbak Putri Aries Safitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umi Win, semoga Umi selalu dirahmati Allah, dilapangkan rezekinya, dikabulkan segala hajat, diberikan jalan keluar dari setiap masalah, dan diangkat sakit dari tubuh. Amin, amin ya rabbal alamin. Masya Allah, tabarakallah. Doa yang sama buat panjenengan ya. Umi, saya izin bertanya tentang amalan pelembut hati. 1. Umi, jika kita mengamalkan untuk seseorang, katakanlah calon kita, apakah dengan kita mengamalkan tersebut, apakah kita akan memaksakan kehendak Allah agar menjadikan orang tersebut menjadi jodoh kita? Oke, kita jawab dulu. Makanya saya pernah ajarkan doa yang terbaik. Ya Allah ya Rabb, hamba mohon kepadamu dari keberkahan sholawat munjiat yang hamba baca, agar engkau melembutkan hati si fulan bin fulan untuk hamba. Tanamkanlah rasa cinta di dalam hati fulan bin fulan untuk hamba karena engkau ya Rabb. Jika si fulan bin fulan baik untuk hamba menurut engkau, persatukanlah kami. Berikanlah jalan kemudahan untuk kami segera menuju halal. Jika sebaliknya, fulan bin fulan bukanlah jodoh yang terbaik untuk hamba, maka berikanlah ganti yang lebih baik daripada dia, yang bisa membawa hamba menuju jalanmu, yang bisa membawa hamba menuju takwa kepadamu. Itu harusnya doanya. Jadi jangan pernah, ya Allah hamba mau, pokoknya hamba mau agar fulan bin fulan jatuh cinta kepada hamba, agar fulan bin fulan jadi jodoh hamba. Jangan seperti itu. Itu namanya kita mengatur Allah. Jadi kita berdoa memang minta, ya Rob, jika memang dia fulan bin fulan baik untuk hamba, persatukan kami. Bukakan jalan agar kami bisa menuju halal sesegera mungkin tanpa melalui proses pacaran. Tapi jika sebaliknya, karena engkau kan yang lebih tahu ya Rob, itu kan istilahnya kita berdialognya kan seperti itu. Tapi tentunya doanya panjenengan rangkai sendiri. Engkau yang lebih tahu ya Rob, mana yang terbaik buat hamba. Jika fulan baik untuk hamba, maka persatukan kami. Tapi jika fulan bukan yang terbaik buat hamba, pisahkan kami dengan cara-cara yang baik tanpa harus menyakiti satu sama lain, dan berikan ganti yang lebih baik untuk kita. Yang kedua, apakah amalan tersebut bisa dipakai jika orang tersebut berjarak jangan jauh, bahkan beda negara? Ini pernah dibahas, saya nggak tahu siapa yang nanya, saya pernah jawab. Intinya gini, kita yang di Indonesia ini, Robnya kita siapa? Allah. Saudara-saudara kita yang berada di Afrika sana, Robnya siapa? Allah. Nah, apakah Allah tidak bisa menjangkau orang-orang yang di Afrika? Allah bisa, karena Allah yang menciptakan beliau semuanya. Allah yang menciptakan benua Afrika, benua Asia, Eropa, Amerika, semuanya. Semua yang berada di muka bumi ini Allah bisa jangkau, bahkan yang di luar muka bumi ini Allah bisa jangkau. Jadi, kalau pertanyaan panjenengan ini pertanyaan manusia yang punya keterbatasan akal, Allah adalah Al-Wahhab, Sang Maha Memberi tanpa batas. Ya Allah. Jadi, apakah bisa dipakai untuk orang yang berjarak jauh? Bisa. Karena kita mintanya kepada Robnya orang yang berada di luar negeri itu. Jadi bisa. Kita minta tolongnya bukan sama jin, bukan sama manusia, tapi kepada Robnya langsung. Dari Anci Cahya Meka, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, saya mengamalkan sholawat munjiat 100 kali. Tapi menurut feelingku, hubunganku sama suami semakin jauh. Gak ada komunikasi sama sekali, karena dia menjalin hubungan sama rekan kerjanya. Bahkan anaknya telepon pun gak diangkat. WA semua kontak diblokir. Apa ada yang salah, Bunda? Insya Allah gak ada yang salah. Ya, panjenengan kalau ngikutin semua tata cara, insya Allah gak ada yang salah. Tapi gini, saya selalu sampaikan, kita berdoa memakai wasilah amalan-amalan tertentu adalah upaya kita untuk memohon kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kita sudah merasa melakukan amalan dengan cara-cara yang benar sesuai dengan apa yang diajarkan guru-guru kita, tapi ternyata Allah belum kabulkan, itu hak mutlak Allah. Ya, ada kita berdoa memohon agar dipersatukan dengan seseorang, tapi ternyata Allah justru jauhkan. Kenapa? Ternyata di balik itu ada hikmah.
Beberapa bulan kemudian ketahuan orang itu tidak baik untuk kita, orang itu zalim gitu. Jadi Allah sebenarnya sedang mengijabah doa kita, tetapi dalam bentuk yang lain. Apa itu? Sedang menyelamatkan kita dari orang yang zalim terhadap kita, yang mungkin akan membawa kita justru kepada neraka, bukan kepada surganya Allah. Jadi teruslah berbaik sangka kepada Allah. Jika memang kita minta agar suami kita dikembalikan kepada kita, tapi ternyata justru setelah berdoa Allah jauhkan, mungkin Allah sedang menjauhkan kita dari orang yang zalim. Mungkin dia, suami kita yang saat ini, yang masih berstatus suami, bukanlah suami yang baik yang bisa membawa kita kepada jannahnya. Justru sebaliknya ya. Jadi teruslah berprasangka baik. Saya berikan satu contoh di sahabat UCR. Ada sahabat UCR mengamalkan amalan ini ya. Saya nggak sebutkan nama ya, saya nggak sebutkan nama. Cuma ini contoh supaya jadi hikmah buat bersama, supaya jadi pelajaran buat bersama. Beliau ngadu sama saya, Umi, setelah saya mengamalkan ini, kenapa justru saya melihat keburukan-keburukan dia gitu. Beliau kenal seorang dari dunia maya. Tadinya berjanji mau menikahi beliau. Setelah saya amalkan kok malah dia semakin jauh, malah blokir WA saya. Saya jawabannya simpel. Berarti Allah sedang menunjukkan bahwa laki-laki ini tidak baik untuk panjenengan. Ternyata beliau ngotot gitu. Beliau ngotot masih terus jalan. Oke, nggak apa-apa. Satu kali Allah sudah berikan petunjuknya, tapi beliau tidak mau ambil ya. Allah masih tunjukkan lagi, ternyata kebuka lah setelah itu. Kebuka ternyata apa? Beliau masih berstatus suaminya orang. Nah, artinya apa? Dari awal panjenengan berdoa dengan wasilah amalan melembutkan hati ini, Allah itu sebetulnya sudah ijabah doa panjenengan. Apa itu doa panjenengan? Pengen dipersatukan, pengen dapat suami dia. Tapi ternyata apa? Dia itu bukan suami yang baik karena dia suaminya orang. Dia suaminya orang tapi masih mau main dengan jenengan gitu. Tapi jenengan itu dibohongi. Allah mau selamatkan jenengan dari orang zalim seperti ini. Jadi, kalau kita mendapati doa-doa kita diijabahnya Allah ternyata dalam bentuk lain, jadilah manusia yang pandai berpikir. Oh, mungkin dia nggak baik buat saya. Ya, terus berprasangka baik saja kepada Rob kita. Karena Allah tidak pernah memberikan sesuatu yang buruk untuk hambanya. Ya, semoga paham ya Mbak ya. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Semoga cukup menjawab ya. Jika misalnya masih ada pertanyaan-pertanyaan lagi, silahkan sampaikan di kolom komentar. Nanti insya Allah kita akan jawab jika ada kesempatan. Oke, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.